Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sprina akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia, di mana sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecahkan dan mengolah makanan demi menyerapkan nutrisinya. Nutrisi yang didapatkan akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta dapat menjaga fungsi organ lainnya. Sisa makanan yang tidak dapat diuraikan dan dicerna atau diserap akan dikeluarkan lewat urin saat buang air kecil atau saat buang air besar. Sistem pencernaan makanan diatur oleh otak yang dibantu oleh komponen lainnya seperti saraf, hormon, dan enzim. Agar fungsi setiap organ dalam proses kerjasama diantaranya berjalan seirama dengan teratur. Sistem pencernaan manusia juga didukung oleh serangkaian otot yang mengkoordinasikan pergerakan makanan untuk membantu melancarkan proses pengolahannya. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yaitu selanjutnya materi organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia, di mana mulut mengunyah proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai, bahkan sebelum makanan masuk ke dalam mulut. Sistem pencernaan sudah siap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan dilumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Yang kedua, tenggorokan. Organ yang dapat dalam bahasa medis disebut faring, ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan membentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik. Esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang keempat, lambung, yaitu pencernaan manusia selanjutnya. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampurkan dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsinya dilakukan oleh enzim dan yang diproduksi lambung saat makanan menunjukkan ke organ selanjutnya setelah lambung. Selanjutnya yaitu usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus, dibagi menjadi 3, yaitu usus halus jari, usus halus 12 jari atau duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ilium. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecahkan makanan dan mengolahnya. Sementara jejunum dan ilium berperan agar nutrisi yang ada pada makanan diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga didapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurkan dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh
alat-alat pencernaan manusia. Yang keenam, usus besar. Setelah itu, makanan akan menuju ke usus besar. Di sini makanan masuk sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju rektum lalu ke anus. Rektum di mana merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Yang terakhir, anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya untuk keluar. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.